Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Gimana kabar hari ini? Semoga baik, sehat. Dan jam-jam segini masih setia dengerin, stay tune di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Seperti biasa hari ini adalah hari Rabu ya, tanggal 26 Juli 2023. Dan di hari Rabu kayaknya ada yang udah gak sabar untuk selalu dengerin Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia. Dan hari ini kira-kira mau ngobrolin apa dan udah ada siapa gitu kan? Ya, kalau biasanya kita ngomongin soal pertanian, soal pangan, kali ini kita akan ngomongin soal ikan, soal perikanan. Jadi ada Pokdakan. Sebenarnya Pokdakan itu apa gitu ya? Apakah benar kelompok pembudidaya ikan dan dinamikanya seperti apa? Nanti kita akan kenalan lebih lanjut. Tapi di studio Radio Pesona sudah hadir kedua narasumber kita. Ada dari Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Wonosobo. Saya sapa Bapak Haryanto STRPI. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Mita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto hari ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan cerah Mbak. Cerah, suasananya cerah, hatinya juga suasananya cerah gitu ya. Semangat iya, gitu ya Pak ya? Semangat. Betul. Iya, selain ada Pak Haryanto juga ada Penyuluh Perikanan Kabupaten Wonosobo. Ada Pak Supomo SPI. Halo Pak Supomo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mita. Waalaikumsalam. Semakin cerah ini Mbak Mita. Iya dong, harus ya Pak gitu ya. Lebih glowing. Lebih glowing. Apa karena sudah sore ya? Udah sore kayaknya ya Pak ya. Kebetulan juga cuaca cerah terang sore ini, cocok untuk dengerin Radio Pesona. Utamanya adalah sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian Perikanan Indonesia hari ini. Dan kita akan ngobrol banyak tentang perikanan. Tapi ini Pesona Inspira yang mau gabung nanti boleh banget sampai jam 4 sore aja di 0823 2383 9996 ya. Kita akan ngobrol tentang perikanan kali ini. Ditunggu kebersamaannya sampai jam 4 sore nanti. Nah, ini kan kita kalau biasanya nih Pak, kita ngomongin soal pangan dan pertanian gitu. Iya, betul. Kali-kali ini kita ke daerah air lah ya Pak ya, biar ikan. seger ikan. Ya, Oke. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 dijelaskan bahwa kelompok merupakan bagian dari kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Seperti halnya gabungan kelompok, asosiasi atau korporasi. Beberapa ahli menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan atas dasar kesatuan persepsi. Kelompok adalah suatu unit yang merupakan sekelompok atau sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam suatu wadah tertentu. Jadi ini kelompok ini ada diatur dalam undang-undang gitu ya Pak ya. Betul. Kalau biasanya nih kelompok ini kan ada kelompok tani gitu, Tani, Gapoktan, iya, gabungan kelompok tani, ternak, gitu. kelompok ternak. Nah, kalau di perikanan sendiri nih ada kelompoknya dan seperti apa sih Pak gitu? Baik, terima kasih Mbak Mita. Selamat sore untuk semuanya pendengar Pesona FM. Yang pertama kami ucapkan terima kasih untuk Pesona FM sehingga kami bisa diundang di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan para pendengar semuanya selalu senantiasa diberikan kesehatan dan juga murah rezeki sehingga dapat melaksanakan aktivitas masing-masing. Perkenalkan saya Mas Heri selaku Penyuluh Perikanan Kabupaten Wonosobo. Untuk tema kali ini terkait dengan apa sih kelompok pembudidaya ikan atau istilahnya itu Pokdakan kan gitu, karena hal itu masih agak-agak asing gitu ya Mbak Mita ya. Belum banyak orang yang tahu. Oh ya Mbak Mita, ini juga tidak lupa kita ucapkan selamat hari jadi nih Kabupaten Wonosobo ke 198 ya. Dengan tema Cancut Taliwondo Nyengkuyung Wonosobo Raharjo ya. Jadi mudah-mudahan semuanya dengan tagline ini Wonosobo akan semakin maju ke depannya. Begitu Mbak Mita ya? Ya, karena ini baru kemarin ulang tahun nih Pak. Betul, ya, hari iya. jadi. Harus kita apresiasi gitu ya Mbak Mita ya. Iya. Begini Mbak Mita, kembali ke Pokdakan, memang ada beberapa hal yang mungkin belum banyak orang yang tahu tadi ya. Apa sih Pokdakan? Apa sih bedanya dengan kelompok tani, kelompok ternak dan sebagainya? Yang jelas kelompok pembudidaya ikan atau kelompok perikanan itu memang secara dasar hukumnya pembentukannya memang tadi disebutkan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 di SP3K itu kan, ya, sistem penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan. Memang disebutkan di situ ada kelompok. Kemudian selanjutnya untuk lebih menjelaskan detail terkait dengan kelompok itu ada regulasi yang di sini ada keputusan Menteri tahun 2012 pada waktu itu nomor 14 tentang pedoman umum untuk penumbuhan dan pengembangan kelompok utama perikanan. Nah, di dalamnya itu ada namanya Pokdakan. Jadi terkait dengan kelompok-kelompok ini tentu itu di mana sih kan gitu. Jadi kelompok dakan ini kalau kita Pokdakan itu merupakan satu dari 5 bagian dari kelompok perikanan yang ada. Satu dari kategori kelompok perikanan yang ada sesuai dengan Kemen tadi. Jadi kalau kelompok Pokdakan itu atau kelompok pembudidaya ikan ya, bukan Pokdakan itu kelompok dadakan ya Pak ya? Bukan ya Pak ya? Bukan. Itu kayak tahu bulat kalau dadakan iya. Pak. Tahu bulat itu kan 500-an gitu ya Pak ya? Tapi banyak O-nya juga sama itu. Pokdakan kan ada O-nya juga. O-nya juga ya, bulat juga ya. Iya. Mungkin kayak perut saya itu yang bulat. Oke, silakan lanjut lagi Pak Ari. Jadi Pokdakan ini merupakan wadah bagi para pelaku perikanan yang bergerak di bidang budidaya, ya, perikanan di budidaya. Jadi ada budidaya itu segmentasinya ada pembenihan, kemudian ada pendederan, kemudian ada pembesaran. Nah itu adalah wadahnya adalah kelompok pembudidaya ikan. Kalau kelompok yang lain ada namanya kelompok pengolah dan pemasar. Itu untuk mewadahi kegiatan dari pelaku perikanan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran ikan. Itu di Poklasar. Di Poklasar Mbak ya, bukan kelompok salah sasaran ya. Oke. Kemudian ada namanya kelompok usaha bersama. Ini membawahi dari kelompok nelayan. Jadi nelayan itu apa? Berarti orang yang salah satu mata pencariannya adalah menangkap ikan. Itu diwadahi dalam namanya kelompok usaha bersama. Kemudian yang keempat ada namanya Pokmaswas. Jadi kelompok masyarakat pengawas. Di situ adalah tugasnya adalah bagaimana menjaga kelestarian dan konservasi perairan umum. Itu adalah bagian dari ranah tugasnya dari Pokmaswas. Kemudian yang terakhir adalah kalau di Wonosobo ini nggak ada Mbak, itu kelompok usaha garam rakyat, gitu. Kelompok usaha garam. Jadi Kugar itu nggak ada. Di laut, di pesisir, di pantai pesisir. Oke. Mungkin itu Mbak Mita sekilas tentang Pokdakan seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya kelompok-kelompok di pelaku usaha perikanan yang dibina oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini ada 5 ya Pak ya? 5, ya. Iya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hari banyak banget. Ada KUB, ada Pokdakan, Poklasar yang bukan salah sasaran. Ada Kugar, ada juga Pokmaswas yang bukan was-was tapi ya Pak bukan ya? was-was. Itu yang diawasi yang was-was. Diawasi. Ini justru dengan kalimat-kalimat kayak gini yang selalu akan teringat gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Oke, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Hari. Nah, kan ada juga nih tadi kelompok-kelompok yang salah satunya adalah Pokdakan. Sebenarnya ada nggak sih dasar aturan dalam pembentukan kelompok perikanan sendiri gitu? Silakan. Yeah. Kalau dasar aturan sebenarnya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 itu sudah dijelaskan tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Kemudian dari Kementerian Kelautan Perikanan sendiri membuat aturan tentang bagaimana pedoman untuk penumbuhan, pengembangan dan dinamika kelompok perikanan khususnya itu ada di Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 14 Tahun 2012. Di situ tertuang di antaranya ada 5 kelompok itu. Kemudian ada juga bagaimana penilaian kelasnya kelompok, bagaimana kelompok itu ternyata berkembang atau tidak. Nanti ada aturan tersendiri. Itu Mbak Mita. Oke, jadi memang ada aturannya dan juga ada 5 kelompok yang tadi sudah dijelaskan gitu ya. Jadi Ya, ada aturan betul, Mbak. pembentukan kelompok perikanan. Nah, sebenarnya penting nggak sih gitu ya? Ada kelompok perikanan itu sebenarnya penting nggak sih Pak gitu? Kenapa harus ada gitu? Kalau penting bagi masyarakat sekarang ya, ketika kita sudah ke lapangan sebenarnya sangat penting. Karena apa? Salah satunya adalah bagaimana menjamin bahwa ikan yang diproduksi bisa terjual. Kemudian ada standarisasi harga dari kolam tentunya. Karena ketika tidak ada kelompok-kelompok itu, ketika ada bakul nun sewu ya, ada bakul yang 1 nawar 2 3,
yang satunya 25, ada lagi nanti ditawari, oh kemarin saya ambil cuma 20.000 loh Pak. Tetapi ketika ada kelompok, artinya bahwa ada komunikasi. Itu menjadi salah satu fungsi dari kelompok. Ada aturan yang dibuat oleh mereka, kemudian tentunya komunikasi menjadi lebih enak. Itu, Mbak. Oke, jadi memang penting gitu ya adanya kelompok. Nah, tadi juga ada beberapa fungsi. Nah, peran dan fungsi kelompok ini selain mungkin selain menyamakan harga dan standarisasi itu ada lagi nggak sih Pak gitu peran dan juga fungsi kelompok di dalam perikanan sendiri gitu? Iya, terima kasih Mbak Mita. Jadi kalau kita bicara terkait dengan masalah apa sih keuntungan gitu ya, orang berkelompok, kemudian apa ini perannya dan fungsinya kelompok atau anggota kelompok itu apa? Jadi manfaatnya untuk mereka itu apa kan seperti itu. Jadi kalau di kelompok perikanan tadi kan sampaikan oleh Mas Pomo ada beberapa keuntungan. Jadi memang kalau ibaratnya itu sebuah kelompok itu kan tadi katakanlah lebih dari 2 orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, dari situlah kita nanti bisa dipetik nilai bahwasannya ketika 1 orang kemudian dibandingkan dengan 10 orang misalnya, di situ tentu akan berbeda. Secara yang pertama daya dorong untuk bisa memajukan sebuah usaha itu tentu berbeda, Mbak. Jadi antara yang single victor dengan yang katakanlah secara berkelompok itu memang di satu sisi itu memang akan lebih berdaya guna ataupun lebih bermanfaat ketika bersama-sama. Kalau kita ibaratkan itu seperti satu lidi, kemudian kalau disatukan dalam satu ikatan itu akan membentuk sebuah sapu dan itu akan berguna. Nah, seperti itu juga. Jadi ikatan dalam kelompok ini itu yang menjadi salah satu bagian dari untuk bagaimana tadi mencapai tujuan bersama. Tadi kalau misalkan tujuan bersama itu kalau misalkan sebuah kelompok dikelola dengan secara baik, secara profesional dan business oriented, artinya itu berorientasi bisnis, tentu ada keuntungan-keuntungan tadi sampaikan, misalkan masalah harga, kemudian juga di situ bisa nanti sebagai wahana untuk saling belajar, diskusi. Contoh misalkan Mbak, kalau misalkan di orang membudidayakan ikan tentu ada beberapa problem, ya, ada masalah gitu. Misalkan ini kok ikannya kena penyakit, ini gimana nih kan gitu. Tentu dengan adanya kelompok itu mereka akan tukar sharing pengalaman. Oh, caranya mengantisipasinya dan mengobatinya seperti ini. Kemudian secara internal seperti itu. Kemudian karena kelompok ini juga merupakan binaan dari penyuluh perikanan, tentu akan lebih komunikasi juga dengan penyuluh perikanan. Jadi saling tukar informasi. Jadi disitulah salah satu keuntungan yang didapatkan ketika menjadi anggota dalam sebuah kelompok. Jadi kita lebih pembinaannya juga lebih mudah untuk mengarahkan dan sebagainya. Karena di kelompok itu tentu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang katakanlah di situ nanti bisa menjadi sebuah kelompok yang meliputi beberapa anggota, sehingga kami nilai bahwasannya dengan adanya berkelompok itu akan jauh lebih bermanfaat untuk mereka sendiri kan. Karena prinsipnya adalah kelompok itu dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka kan seperti itu. Kita hanya sebagai fasilitator saja untuk bisa bagaimana mendampingi usaha sehingga usaha itu akan jauh lebih produktif. Karena prinsip dari bagaimana pendampingan dan penyuluhan itu adalah bagaimana yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang misalkan dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, kemudian dari awalnya itu tidak terampil menjadi terampil. Jadi memang itu salah satu bagian dari dinamika pendampingan ke kelompok-kelompok usaha. Seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi ada banyak sekali peran, fungsinya dan juga ada keuntungan-keuntungan gitu adanya kelompok Mbak. Gitu ya. Nah, kalau petani ikan di Wonosobo itu sebenarnya banyak gak sih Pak? Kalau untuk saat ini sudah ada 350 kelompok lebih ya yang sudah terdaftar di bidang perikanan. Kemudian ada yang usaha secara individu itu juga cukup banyak. Jadi kami dalam pendampingan itu tentunya ada usaha-usaha yang pribadi maupun kelompok, dan yang dari tradisional kalau kami bilang dari penyuluh itu kolonisasi.
Kolonisasi ya. Iya. Kolonisasi itu istilahnya kalau kita ajak sharing atau teman-teman ajak sharing itu Nggak mau. mental lah itu kolonisasi. Masih ada ya Pak ya, Iya. zaman segini ya Pak ya? Alhamdulillah masih ada. Karena harus seimbang. Ada yang kolonisasi, ada yang milenial seperti Oke. itu. Biarpun yang namanya orang tua juga belum tentu kolonisasi. Tapi banyak sekali binaan kami juga sudah usia-usia lanjut, usia-usia pensiun ternyata masih mau belajar. Dan jumlahnya untuk yang perorangan ya cukup banyak di Wonosobo. Kalau data di kami ya mungkin sudah di Banyak atas banget ya. 20.000 mungkin nggih. Oke. Nggih. Tapi kalau yang ada di kelompok tuh 350 ya. Ya, 350 kelompok itu karena tentunya ada syarat ya dari jumlah anggota seperti itu. Oke, nanti kita akan tanya-tanya nih syarat-syaratnya. Tapi yang saya pengen tanya tuh tadi ternyata petani ikan di Wonosobo itu banyak banget. Nah, ini jenis ikan yang paling bagus dibudidayakan di Wonosobo tuh apa sih gitu? Penasaran nih Mita nih. Iya. Kalau yang umum untuk sekarang itu ikan nila tentunya kalau konsumsi Oke. ya. Kemudian selain nila, lele, kemudian gurame sedikit. Terus yang ini menurut pembudidaya ikan yang paling murah itu grass carp. Grass carp itu istilahnya kambing air. Kambing air. Iya, karena nggak perlu beli pelet, jadi cukup ngarit gitu bahasanya. Ngarit. Iya. Ya karena bahasanya kan grass itu kan rumput. Oke. Iya, carp. Biarpun itu sebenarnya ikan dari luar negeri. Oh gitu ya. Iya. Tapi dibudidayakan di Wonosobo. Dibudidayakan di Wonosobo. Oke. Itu kemudian ikan mas itu untuk ikan-ikan yang konsumsi. Kemudian untuk ikan hias banyak. Ada yang kemarin tren itu ada cana, ada cupang, Oke. kemudian ikan gapi. Dan ini yang mau menyambut kita di bulan Agustus ya Mas ya. Nah, iya, bulan Itu Agustus. ikan koi. Ikan koi. Iya, Wih, betul. Wonosobo tuh ternyata Iya. melimpah gitu ya. Iya. Kontes ikan koi nanti Mbak. Tanggal Oke, iya akan di ada. bulan Agustus Di ya. mana nih, Pak? Tingkat nasional. Tingkat nanti. nasional. Iya. Iya. Tempatnya boleh Di dikasih Adipura. tahu? Di Adipura. Iya, Wih, Puncak di Adipura. Terjangkau tempatnya Pak. tempatnya terjangkau juga pesona inspiran masyarakat Wonosobo nanti bisa berbondong-bondong gitu ya untuk Iya, datang ke betul, sana. Baik, saya mau tanya lagi nih. Kan tadi ada 350 kelompok perikanan. Nah, kelompok perikanan yang ada di Wonosobo tuh apa aja sih gitu? Boleh sedikit diceritakan atau dijelaskan gitu Pak, silahkan. Iya, baik Mbak Mita. Jadi tadi kita sampaikan ada beberapa tadi kategori dari kelompok perikanan yang di Wonosobo itu yang nggak ada hanya Kugar saja. Kelompok garam itu nggak ada karena memang bukan daerah pesisir, bukan laut ya. Untuk yang kelompok yang pertama yang jelas adalah kelompok budidaya ikan. Jadi kelompok pembudidaya ikan itu sebenarnya hampir merata di masing-masing daerah yang berpotensi perikanan itu paling tidak satu atau dua itu ada di tiap-tiap desa. Kalau kita tahu bahwasannya di Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Nggarung, Mojo Tengah, Kertek, Silomerto, ini adalah daerah-daerah sentra air ya. Dan di situ kecenderungannya di tiap-tiap desa itu paling tidak ada satu kelompok yang ada di desa itu pasti ada yang kelompok budidaya ikan. Karena memang sifatnya adalah bagaimana kelompok ini kalau kita di penyuluh ini adalah kan pendampingan, Mbak. Kita pendampingan kemudian fasilitator. Jadi kalau kita flashback ke belakang bahwasannya selama ini itu masih banyak usaha-usaha perikanan itu yang dikelola hanya sebagai sampingan dan bersifat tradisional. Dan itulah yang menjadi misi dari kita juga di bidang perikanan untuk bagaimana membawa ini perikanan yang awalnya itu hanya sebagai sampingan saja atau hanya sebagai hobi, itu kita tingkatkan kapasitasnya agar mereka itu bisa benar-benar bahwasanya di perikanan itu bisa menjadi salah satu mata pencarian sampingan ataupun bahkan utama, seperti itu Pak. Jadi orientasinya dari yang katakanlah masih bersifat tradisional, tidak berorientasi pada keuntungan, ya gitu kita mulai arahkan ke bisnis oriented. Jadi nanti orang itu mengusahakan ikan itu karena memang di situ ada harapan untuk bisa menjadi sebuah keuntungan. Itulah misi kita seperti itu lewat pendampingan teknologi dan sebagainya. Jadi awalnya yang masih bersifat katakanlah itu tadi tradisional itu
bagaimana bisa untuk bisa nilai tambahnya itu bisa ditingkatkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kelompok pengolah dan pemasar. Ini memang tidak di semua desa ada beberapa di lokasi yang memang sudah secara kegiatannya itu ikut mendukung dari kegiatan kelompok pengolah dan pemasar ini. Contoh di Wadas Lintang, kemudian di sekitar Telaga Menjer itu juga sudah terbentuk Poklasar yang memang dalam kegiatan kesehariannya itu mereka tiap hari ya bergelut dengan ikan, Pak. Artinya mereka menjual baik segar ataupun yang sudah diolah. Jadi itu adalah ranah mereka, sehingga ikan ini tidak hanya katakanlah dari kolam ataupun dari karamba itu langsung dijual ke tengkulak ataupun bakul, tetapi juga sudah beberapa melewati proses untuk pengolahannya, sehingga nanti ada nilai tambah dan harga jualnya juga tentu akan lebih tinggi. Ini adalah bagian dari kelompok pengolah dan pemasaran ikan. Kemudian kelompok nelayan. Ini kelompok nelayan ini yang adanya juga di Wadas Lintang sama di Telaga Menjer ini, Mbak. Karena kegiatan menangkap ikan ini secara harian itu memang terkonsentrasi di wilayah waduk dan di telaga. Sehingga kalau di kelompok nelayan ini, kalau di aturan itu namanya KUB, kelompok usaha bersama, itu terkonsentrasi di Kecamatan Wadas Lintang khususnya di seputar Waduk Wadas Lintang, dan di Kecamatan Garung khususnya di Telaga Menjer. Itu kelompok nelayan. Kemudian Pokmaswas, jadi kelompok pengawasan masyarakat. Itu fungsinya tadi saya sampaikan bahwasanya mereka adalah bagaimana mengawal regulasi agar kelestarian perairan umum itu terus terjaga. Ada beberapa kelompok Pokmas yang di Wonosobo, ada di Wadas Lintang, kemudian juga ada di beberapa kelompok sungai. Itu dalam kegiatannya tentunya sangat berperan positif dalam hal yang pertama untuk memastikan bahwasanya untuk kegiatan destructive fishing itu akan semakin tertekan. Kita tahu bahwa destructive fishing itu adalah kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat ataupun bahan yang dilarang. Misalkan diracun, dipotas, kemudian juga memakai misalkan bahan peledak, itu tidak boleh, dilarang. Dan itu adalah bagian dari pengawasan, fungsi kontrol pengawasan dari kelompok Pokmaswas tadi. Sehingga memang basic dari pengawasan ini adalah basicnya adalah masyarakat, Pak. Ini akan jauh lebih kuat sehingga mereka punya informasi yang kadang-kadang betul up to date, karena memang kebanyakan ini anggota Pokmaswas ini ya juga ada yang pemancing, ada nelayan, sehingga mereka tahu nih keseharian dari wilayahnya kan seperti itu. Jadi Pokmaswas ini salah satunya adalah bagian untuk memastikan bahwasanya perairan umum ini terjaga kelestariannya, dan ini juga sangat penting sekali dalam mana untuk kita melihat bahwasanya potensi perikanan perairan umum itu sebenarnya kalau dikelola itu cukup luar biasa sekali. Tidak di waduk, tidak di telaga, bahkan sungai itu pun bisa menjadi salah satu bagian mata pencarian yang lumayan ketika itu dikelola dengan baik. Seperti itu. Untuk yang kugar nggak ada ya Mbak Mita ya, karena ada di laut, jadi mungkin di Wonosobo itu hanya 4 aja itu. Oke, jadi ada 4 nih di Wonosobo, ada KUB, kemudian juga yang Pokdakan, Poklasar juga ada. Ini Poklasar juga kebanyakan nih di Wadas Lintang, Menjer ya, kalau di Wonosobo juga ada. Iya, karena ini memang perairannya yang ada di Wonosobo ya itu ya Pak ya. Ya, kalau untuk yang KUB, kalau Poklasar sih ada beberapa juga di Kecamatan Kota, ada banyak juga Pak. Ada yang katakanlah mereka sudah berinovasi untuk bagaimana mengolah ikan ini jadi bentuk-bentuk tertentu atau jenis olahan tertentu, ada ekado, ada nugget dan sebagainya. Itu di wilayah Kertek, di wilayah Wonosobo, Silomerto itu juga banyak. Nanti Mbak Mita dari kemarin saya yakin sih gemar makan ikan kan Mbak ya? Iya dong Pak, saya gemar makan ikan sekali. Kayaknya saya harus mencicipi olahan ikan yang ada di KUB ini ya Pak ya. Poklasar. Oh ya, Poklasar ini. Iya, pengolah atau pemasar hasil perikanan. Ini juga ada masyarakat yang turut andil juga gitu ya di Pokmaswas gitu ya Pak. Pokmaswas, betul. Iya, jadi tadi yang disampaikan juga masyarakat juga berperan untuk memberikan informasi-informasi gitu ya Pak. Oke, nah
saya juga mau tanya nih sekarang ya. Kalau di perikanan ini kan pokdakan. Nah, di kelompok tani ada gapoktan nih biasanya. Sebenarnya bedanya itu apa dan seperti apa, tapi dijawab nanti dulu. Nanti kita akan bahas lagi, kita akan break sejenak. Pesan Inspire yang mau gabung langsung saja masih ditunggu di 0823 2383 999. Dan pastikan terus di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia bersama saya Mita dan kedua narasumber kita ada Pak Haryanto dan juga Pak Supomo. Kita akan kembali sesaat lagi. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Balik lagi di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kita masih ngomongin tentang kelompok perikanan ya. Jadi ada Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan, yang tadi sudah banyaklah diceritakan sama Pak Haryanto dan juga Pak Supomo. Nah, tadi saya mau tanya nih, kan kalau di pertanian ada gapoktan atau kelompok tani. Nah, kalau di Pokdakan sendiri itu bedanya apa sih gitu? Ya, perbedaan yang mencolok bahwasanya usahanya. Ketika di kelompok tani berarti dia berkutik tentang usaha tani ya, tentang hortikultura, tanaman pangan maupun yang lain. Tapi untuk di usaha perikanan ini terutama di Pokdakan yang membedakan adalah usaha apa yang dipelihara adalah ikan. Ikan apapun. Dari ikan hias, kemudian ikan konsumsi, terutama untuk Pokdakan ini yang khusus membudidayakan, artinya kan sudah ada namanya Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan. Di situ artinya bahwa dibudidayakan artinya dari pembenihan, segmen pembenihan, kemudian ada namanya segmen peredaran, kemudian segmen pembesaran, itu masuk dalam kategori Pokdakan. Kalau di usaha yang lain nanti ada Poklasar dan lain-lain. Tetapi khusus untuk Pokdakan seperti itu. Itu perbedaannya, Mbak. Ya, jadi memang perbedaannya sudah sangat terlihat gitu ya. Kalau tani ya memang tentang betul, pertanian, ikan ya ikan gitu. Jadi walaupun ya hampir sama satu sektor di pangan, pertanian dan perikanan, namun ini memang beda, kelompoknya beda dan terlihat sekali bedanya. Dan yang jelas di budidaya ikan itu butuh air, Mbak. Butuh air ya. Karena nggak bisa ditanam. Nah, untuk kalau kelompok tani ini kan ada apa ya, kayak ada penyuluhnya, ada BPP lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya di perikanan sendiri ini dibina oleh siapa nih? Apa langsung ke perikanan atau dari siapa nih? Untuk pembinaan kelompok ini dibina oleh penyuluh perikanan yang kebetulan kami di Wonosobo ini cuma bertujuh. Wonosobo cuma bertujuh ya. Padahal banyak banget ya Pak ya. Iya, banyak sekali. Makanya kami cukup terbantu dengan adanya program di Radio Pesona FM ini, bahwa ada informasi yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat bahwasanya ada yang namanya kelompok perikanan. Dari 5 kelompok itu yang ada di Wonosobo ada 4 ya, ada kelompok perikanan. Tetapi ketika kami terjun secara langsung nanti masih door to door, itu kurang efektif memang. Atau mereka bahasa Jawa itu geduk tular, seperti itu, biasanya seperti itu. Iya, baik. Ini jadi ada perbedaan yang memang terlihat. Dan kalau misalnya di pertanian ini ada BPP, kalau perikanan langsung ke penyuluhnya, dan cuman Wonosobo yang segini gedenya gitu ya, segini luasnya dengan banyaknya kelompok perikanan yang ada di Wonosobo itu cuma 7 aja gitu ya Pak ya. Betul, semangat Mbak. Ya Pak ya. Yeah. Semangat sekali. Jadi kayaknya kita mau tahu suka dukanya dan juga mungkin ada kendala atau apa sih yang menyenangkan dan hal yang menyedihkan mungkin gitu ya. Oke, tapi ini ada yang tanya nih, Mas Aris di Wonosobo aja mau tanya syarat untuk mendirikan kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan ini tuh apa aja gitu. Silahkan dijawab mungkin. Iya, terima kasih. Siapa? Pak Aris ya? Pak Aris. Jadi memang tadi kalau persyaratan untuk membentuk kelompok perikanan, terutama di kelompok pembudidaya ikan, bahwasanya tentu proses penumbuhan kelompok ini memang ada tahap-tahapannya. Jadi yang pertama tentu kita identifikasi dulu potensi wilayah yang ada. Karena memang gini Mbak, jadi misalkan tadi disampaikan kalau budidaya ikan tentu ada airnya kan, seperti itu. Ya,
Tentunya kita identifikasi potensi wilayah itu seberapa jauh hal-hal yang menjadi supporting dari kegiatan perikanan. Jadi misalkan sumber air, kemudian luas kepemilikan kolamnya berapa, kemudian teknologi yang sudah diterapkan itu seperti apa, apakah masih tradisional, apakah sudah semi intensif ataupun bahkan sudah intensif. Itu ada namanya tahapan untuk identifikasi potensi wilayah. Kemudian selanjutnya karena ini kelompok tentu gabungan dari beberapa orang ya. Tentu kalau di Pokdakan itu minimal 10 orang Mbak yang bisa bergabung dalam sebuah kelompok pembudidaya ikan. Jadi 10 orang yang mempunyai usaha atau kegiatan di bidang perikanan. Kalau Pokdakan berarti dia usahanya adalah pembenihan ataupun pembesaran ikan. Itu syarat untuk bisa menjadi kelompok perikanan. Syarat awalnya itu nanti ada tahapannya, tentu nanti ke proses penumbuhannya itu nanti ada tahapan-tahapannya Mbak. Memang prosesnya itu ya tentu saja tidak sulit juga, tentu juga istilahnya tidak bisa dibilang gampang karena memang kalau di kelompok ini kan tujuannya dulu mau apa nih kayak gitu kok. Jadi orientasinya adalah bagaimana kelompok ini, dengan adanya kelompok ini adalah misinya adalah bagaimana bisa memajukan perikanan yang ada di wilayah tersebut. Jadi misalkan skop lingkupnya itu katakanlah tingkat RT atau tingkat RW seperti itu. Jadi selama ini yang ada ini untuk Pokdakan itu biasanya dalam wilayah administrasi yang sama Mbak. Misalkan satu desa atau misalkan satu RW seperti itu. Jadi akan lebih mudah untuk mengorganisir baik secara usaha dan juga secara administrasi, karena memang di kelompok ini tentu sebagai sebuah kelompok yang legal formalnya perlu ada semacam pengesahan. Jadi kalau pengesahannya ini sebagaimana dengan kelompok yang lain tentu nanti akan disahkan oleh kepala desa atau lurah di mana kelompok itu nanti akan berdiri, seperti itu Mbak. Semoga pertanyaannya terjawab ya Mas Aris ya. Jadi memang ya itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hari. Nah kalau sudah terbentuk kelompoknya ini yang perlu dilakukan langkahnya apa aja nih Pak? Ya terima kasih Mbak. Jadi tentu penumbuhan ini adalah start awal dari sebuah perjalanan kelompok. Jadi memang perlu ada beberapa tahapan-tahapan di mana setelah penumbuhan itu tentu di situ nanti pasti ada dinamika. Namanya dinamika kelompok itu apa ya? Proses istilahnya kalau kita bilang itu dalam perjalanan sebuah organisasi itu tentu juga nanti akan ada fase-fasenya tersendiri. Jadi fase penumbuhan, kemudian ada fase pengembangan, dan juga nanti ada bagaimana kelompok itu nanti bisa berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ketika awal itu sudah terbentuk, secara administrasi itu sudah lengkap, artinya sudah disahkan oleh pemerintahan desa setempat ataupun kelurahan setempat, kemudian nanti didaftarkan di Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, khususnya di bidang perikanan, kemudian nanti dimasuk database, sehingga nanti masing-masing kelompok itu akan mendapatkan register. Jadi register yang sudah sesuai dengan aturan itu nanti masing-masing kelompok itu ada. Itu ketika sudah masuk dalam register ataupun database bidang perikanan itu sudah menjadi binaan dari perikanan atau dinas perikanan. Tahap selanjutnya tentu setelah administrasi katakanlah sudah komplit, sudah on the track, selanjutnya adalah bagaimana usaha ini dikembangkan. Karena tadi tujuan awalnya bagaimana kelompok ini nanti bisa berdaya guna untuk bisa meningkatkan produksi dan sebagainya. Tentu nanti disitulah peran dari penyuluh atau kami ini yang nanti akan melakukan pendampingan. Jadi misalkan dari awalnya itu dengan melihat potensi yang ada, sumber air, debit air, kemudian agroklimatnya, yang awalnya ini katakanlah tebarnya itu hanya misalkan 1000 ekor per kolam, tapi dengan analisa kita itu bisa ditingkatkan misalkan 3 kali lipat. Itulah fungsinya dari bagaimana kita meningkatkan produktivitas persatuan lahan, Mbak. Seperti itu. Jadi harapan kita dengan pendampingan yang teknis dan non teknis ini, mereka kecenderungannya usaha ini akan terus berkembang. Karena memang kalau kita melihat tren di perikanan ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun
untuk istilahnya itu PDB-nya itu sudah semakin meningkat. Artinya peran sektor perikanan ini untuk kontribusi di pembangunan sendiri itu juga linear dengan adanya kemajuan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya yang awalnya mungkin perikanan itu hanya sebagai subsektor, tapi dengan adanya misalkan dulu tahun 1999 dengan adanya lahirnya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menjadi salah satu bagian untuk bisa mengakselerasi bahwasanya perikanan itu memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan. Ya harapannya ketika di tataran sampai ke bawah lewat misalkan dalam ini organisasi, perkumpulan dan sebagainya, itulah media untuk bagaimana kita itu bisa untuk melakukan pendampingan dan pembinaan, sehingga yang pertama mereka secara sosial kelompok itu akan semakin solid. Kemudian yang kedua tentu outcome-nya adalah bagaimana produktivitas itu akan meningkat, karena ketika outcome-nya produktivitas meningkat tentu berbarengan juga dengan pendapatan yang meningkat. Kan seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang sudah ada tadi syarat-syaratnya udah disampaikan, ada harus juga diketahui kepala desa juga gitu ya, Pak ya. Betul. Kemudian juga kalau sudah ada proses penumbuhan kelompok yang ideal, juga ada langkah-langkahnya. Nanti ada juga pengembangan kelompok dan tingkatan kelompok pasti tingkatan ya, Pak. Kelompok. Ya? Ya. Oke. Nah, ini nanti dijawab lagi, tapi ada yang tanya ini dari Gama di Kaliwiro. Mau tanya nih karena saya tertarik budidaya cana di mana saya bisa belajar langsung. Gitu. Jadi kalau pertanian itu nggak harus yang punya kolam gede ya Pak ya? Betul. Punya akuarium aja di rumah toples gitu bisa ya Pak ya, cana dan cupang gitu misalnya Pak ya? Iya. Sebenarnya teknologi perikanan ini semakin berkembang Mbak. Jadi kalau dulu itu orientasinya istilahnya itu tadi kalau kita melihat itu bahwasannya untuk daerah-daerah yang berpotensi air nih yang bisa dikembangkan, ternyata dengan adanya kemajuan teknologi kadang-kadang hal yang terkait dengan masalah air itu bukan hal pembatas utama. Jadi sekarang teknologi perikanan kemudian budidaya itu semakin berkembang sehingga dengan air yang seminimal mungkin itu bisa dimaksimalkan. Jadi saat ini memang perikanan itu dinamis sehingga teknologinya juga mengikuti zaman dan juga tantangan-tantangan yang ada itu juga semakin banyak juga. Artinya kalau kita melihat untuk di kedepannya antara peluang dan tantangan ini akan selalu saling beriringan. Tetapi yang jelas alhamdulillahnya untuk produk perikanan di Wonosobo ini baik produksi dan sebagainya itu kalau dari data semakin meningkat, Mbak. Menyambung tadi disampaikan oleh Mas Gama dari Kaliwiro, nggih. Selamat sore Mas Gama. Mau tertarik untuk pengembangan cana ya, untuk cana. Mungkin ini emang anak-anak yang zaman sekarang memang lagi hits banget itu Pak ya, cana ya Pak ya. Oke. Ya, jadi bisa nanti awalnya nanti kita bisa ini aja Mas, kita bisa sharing. Mas Gama juga bisa misalkan pas di Wonosobo bisa tindak ke Dinas Perikanan, ketemu dengan kami, atau nanti mungkin secara Japri bisa di nomor saya nanti rumahnya Mas Gama Kaliwironya mana, sehingga nanti kita dapat saling berdiskusi. Sehingga nanti karena mungkin hobi dan sebagainya nanti kita bisa sharing lebih lanjut terkait dengan bagaimana nih pengembangan cana, karena memang ikan hias tadi disampaikan Mbak, ada koi, ada cupang, ada cana dan sebagainya itu fenomena atau tren itu memang antusiasme luar biasa, sehingga mungkin anak-anak kecil yang tingkat SD aja itu di rumah itu punya cupang, punya cana dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya secara real itu di lapangan itu anak-anak yang kecil pun sebenarnya sudah mulai tertarik untuk mengenal ikan. Seperti itu Mbak. Jadi langsung aja datang ke Dinas Perikanan bisa. Ya, boleh nanti Japri ke Japri, nomor saya, nanti saya siap untuk nanti ya berkunjung lah kalau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Iya, biar lebih tahu nih cara Betul. budidayanya, cara merawatnya Cara gimana merawatnya, gitu ya. ya, Oke, baik. Nah, ini sebelum ke closing statement saya pengen tanya ke Pak Supomo juga, tadi ada mungkin suka duka gitu ya Pak ya. Ada cerita mungkin tentang pengembangan kelompok, ada juga nih tingkatan kelompok perikanan yang mungkin ya ada yang namanya proses gitu ya, mungkin ada yang menyenangkan, ada yang agak-agak jadi kendala gitu. Gimana nih Pak? Ya. Tentunya untuk kelas kelompok dulu, bahwasanya di kelompok perikanan ada 3. Yang pertama adalah kelompok pemula, kemudian ada kelompok madya. Kelompok pemula itu kelasnya masih kelas desa ya secara kelembagaan.
Kemudian ketika kami nilai ternyata skornya secara kemandirian, kemudian kelembagaan dan lain-lain itu memasuki skor yang di atas 350, nanti masuk ke madya. Dan ketika kami nilai lagi ternyata nilainya di atas skornya 650 ke atas, itu masuknya ke utama. Itu nanti untuk pengesahannya di dinas yang mewakili dari bupati, seperti itu. Kemudian kalau suka dukanya tentang kelompok perikanan, kalau dari sisi kami, kalau sukanya selalu suka, Mbak. Kebetulan seperti itu karena banyak saudara yang menyenangkan. Biarpun jalannya susah, kalau ke sana nggak ada minum ya kita senang saja. Ya gitu. Karena air di sana banyak ya Pak ya, Iya, air kolam ya Pak ya. banyak air kolam. Pokoknya seger aja lah. Karena kebetulan perikanan itu kan lahan yang basah. Oke. Kemudian kalau dukanya ketika kita mendengarkan keluh kesah dari mereka, ada kematian massal dan lain-lain itu dukanya seperti itu sebenarnya. Kalau yang lain nggak ada. Sering terjadi mungkin ikan yang tiba-tiba mati massal gitu Pak? Untuk saat ini kalau masalnya tidak, tapi banyak yang mati. Oh gitu. Kalau banyak yang mati kan berarti masih banyak yang sisanya juga masih ada gitu lah ya. Gitu ya. Itu rata-rata kalau di musim-musim seperti ini, terutama di ikan koi ini kena virus KHV. Oke, iya. Karena virus. Iya. Cuaca kayak musim kemarau kayak gini juga berpengaruh nggak sih Pak? Mungkin rodo-rodo asat gitu banyune gitu atau gimana gitu Pak? Kalau asatnya sih rata-rata masih aman lah kalau di Wonosobo. Okay. Tapi karena suhu. Oh gitu, iya. karena suhu biasanya. Karena virus itu nanti menyerang di bawah suhu 26 derajat Celcius. Apalagi di kemarau ini kan airnya sangat dingin. Iya. Nah ini potensi penyerangannya sangat tinggi. Oke, gitu. Itu ya koi, baik. Nah ini karena kita sudah di penghujung acara, kita langsung menuju ke closing statement dari masing-masing narasumber. Silahkan nih, mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat atau pesan inspira. Closing statement dari obrolan kita tentang Pokdek kan kali ini. Silahkan dari Pak Hari dulu mungkin. Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi sebenarnya kurang nih Mbak ya waktu kita untuk bincang-bincang iya, nih Pak, ya. Karena masih banyak yang perlu dieksplor nih. Biar nanti masyarakat semakin tahu dan paham terkait dengan seluk-beluk perikanan itu seperti apa. Tapi yang jelas terima kasih atas waktunya. 1 jam kebersamaan ini semoga paling tidak memberikan sedikit informasi ke masyarakat, khususnya maupun Wonosobo. Jadi sebagai closing statement kita bahwasanya dengan adanya kelompok perikanan, artinya di sini ada kelompok pembudidaya ikan, itu akan menjadi salah satu media dan wadah untuk kita nanti saling untuk tumbuh dan berkembang. Karena memang baru juga ketika usaha itu dilakukan dengan secara bersama-sama, diorganisasi dan dikelola dengan profesional, itu kita yakin bahwasanya usaha itu akan semakin maju. Jadi tadi paling tidak dengan adanya keuntungan, manfaat dari berkelompok ini bisa menjadi salah satu bagian dari kita untuk mengakselerasi pembangunan perikanan di Kabupaten Wonosobo ini, sehingga nanti tentu perikanan ini akan semakin maju sesuai dengan juga nanti visi misi bupati daerah, bahwasanya tadi Wonosobo semakin raharjo kan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Supomo silakan. Oke, dalam melakukan usaha perikanan terutama untuk berkelompok, kita melakukan usaha itu harus dianggap seperti orang gila. Tetapi ketika kita sukses, dikira tetangga kita mencari pesugihan. Nah, itu makanya kita harus berpikir waras dan sehat. Waras agar bisa berpikir dan sehat agar bisa kita melakukan apa yang kita pikirkan. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi emang dikiranya kita pesugihan gitu ya, punya tuyul gitu ya Pak ya, atau sukses gitu ya Pak ya. Karena terlalu sukses. Terlalu sukses. Oke, keren sekali untuk closing statement pada sore hari ini. Terima kasih sekali ya Pak Hari dan juga Pak Supomo. Sama-sama Mbak Mita. Sampai ketemu lagi. Kita Oke. mungkin nanti akan ngobrol banyak lagi. Mungkin dengan tema yang lain dan tentang perikanan pastinya. Siap Mbak. Siap Mbak Mita. Terima kasih informasi yang diberikan untuk pesan inspirasi dari masyarakat Wonosobo. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung. Kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Pesona Inspirasi, selamat sore. Terima kasih sudah menyimak dan kita harus pamit. Sampai jumpa lagi. Saya Mita dan Pak Hari juga Pak Pomo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.